Assalamualaikum, Pak. Salam. Mau curhat aja. Boleh. Ibuku cemburu sama istriku. Oh my god. Kita flashback sebelum saya menikah. Iya. Saya tuh alhamdulillah, walaupun kehidupan saya sulit waktu kecil, tapi setelah saya bekerja, alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan ibu saya. Alhamdulillah. Semua apa yang ibu saya pengen, ayo mak kita jalan. Masya Allah. Setiap ibu pengen, ayo kita jalan. Terus alhamdulillah juga sudah ngumrohin juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau apa aja saya turutin lah, karena waktu itu masih bujang ya. Iya. Karena masih bujang, belum punya Istri. belum punya istri. Tiba-tiba. Nah, setelah saya menikah, nah inilah kecemburuan ibu saya itu ada. Gitu, dari dia mungkin kok kamu beda sama yang dulu. Karena ya mungkin karena keterbatasan saya juga ya, karena saya juga nggak mau menyakitin kedua wanita hebat itu. Karena dua-duanya itu ya wanita terhebat yang ada di hadapan saya. Gitu. Saya nggak mau menyakitinya. Kenapa? Karena dari perjalanan ini ibu saya cemburu tuh karena sekarang mau apa? Kok kamu nggak bisa gitu loh, Pak? Karena keterbatasan saya, karena saya kan punya tanggung jawab, udah anak udah 2 gitu. Karena ya keadaan saya menyikapinya seperti apa gitu. Yang kalau saya pribadi bisa menerima, kebanyakan cuma istri yang galau gitu. Istri tuh kalau ke rumah ibu tuh seolah-olah suka ditekan sama ibu. Kok sekarang setelah menikah kok si Dede kok nggak, jarang ya perhatiannya gitu, jarang suka ngajak kemana-mananya gitu loh. Karena keterbatasan saya gitu lah. Intinya sih gimana cara menenangkan hati, terutama istri saya sih, menenangkan hati si istri saya menerima gitu. Kalau saya mah kadang-kadang bilang sama istri, banyak bersabar aja dan banyak beristighfar. Kalau saya bilang sama istri seperti itu, karena Bagus beliau nih. Iya. Nanya sendiri jawab sendiri. Jadi agak ringan jawabannya. seorang berjalannya waktu juga, karena saya harus belajar juga gitu. Karena hidup itu perjalanan dan belajar gitu. Nanti besok ngisi menata hati ya. Nomor saya di bawah. Oke. Terus karena kita juga punya anak dan kita juga bakal jadi menantu, bakal jadi mertua gitu. Jadi buatlah ikhlas menerima ini, semua ini kan ada ujian. Itu aja. Gimana cara menenangkan hatinya gitu? Gimana cara menenangkan hati istri? Biar menerima keadaan ini. Itu aja Enggak, sih. izin biar enak. Teteh, istrinya beliau boleh berdiri. Teteh boleh agak maju ke depan, berdiri di samping suaminya. So, sekarang AA bilang sama Teteh, apa perasaan AA tuh pengen bilang apa? Lihat wajahnya, lihat. Intinya kalau pesan dari saya udah tiap hari juga sudah ngomongin. So, di depan umum sekarang. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini qadarullah, kita disaksikan oleh ribuan umat. Dan tetap terima keadaan, jangan banyak keluh, semua itu adalah ujian. Terus bertawakal kepada Allah, banyak-banyak beristighfar. Sabarlah, ujian itu akan berakhir, dan berakhir ada ujian lagi. Gitu aja. Karena itu berputar, roda itu pasti berputar. Ya kayak itu aja sih dari Oke, saya. sekarang ke Teteh. Teteh yang beliau sampaikan iya apa enggak? Atau Teteh mau enggak, saya enggak gitu gimana tadi? Kebetulan yang disampaikan suami benar gitu adanya. Kadang suka ngerasa menantu paling durhaka ya, karena setiap beliau ada masalah pasti imbasnya ke saya gitu. Walaupun saya nggak pernah ngomong ya, soalnya saya udah ngerasa mertua saya pencemburu. Dari semenjak itu saya mulai nggak terlalu banyak bicara sih. Kalau ketemu juga ya ngobrol sewajarnya aja. Sekarang Teteh mau bilang apa ke si AA? Kalau saya sebagai istri ya, kadang beliau tuh ngomong saat suami juga ada. Di saat itu paling enggak pengen apa ya, ngerasa Dibela. saya tuh dibela gitu. Betul. Kadang kan suami tuh diem aja mungkin bingung. Tapi saya juga sih kembali mikir kalau mungkin beliau juga kan nggak enak juga sama ibunya gitu. Masya Allah. Baik, izin ya. Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang dan cinta sama istrinya. Maka pada akhirnya tidak ada perbandingan antara ibu dan istri, karena keduanya adalah pintu kebaikan yang Allah siapkan dalam kehidupan kita. Sebagai anak laki-laki,
kita harus berbakti kepada ibu kita. Tapi saat kita menjadi seorang suami, kita pun bertanggung jawab kepada istri kita. Kadang yang jadi masalah hanya cara komunikasinya saja. Jangan salahkan ibumu karena mungkin, mohon maaf, punya sifat yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Tapi juga jangan pernah rendahkan istrimu, karena kadang dia juga butuh penguat yang bisa membela dia dalam setiap keadaannya. Betul? Bicaralah dengan ibumu di tempat yang berbeda, bicaralah dengan istrimu di tempat yang berbeda. Kadang masing-masing hanya butuh untuk didengarkan. Kang Dede, cukup dengarkan semuanya. Istri dengerin, ibu dengerin. Nanti akan ketemu kebaikan, dan pada akhirnya apa kekuatannya? Doa. Apa? Doa. Kang Dede doain ibu, insya Allah beliau sampai meneteskan air mata. Kang Dede, beliau nangisnya lucu ya. Banyak banget air matanya. Itu kalau dia nangis lagi bisa buat wudhu itu, insya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Bismillah. Dan izin ya, ini juga bagi seorang anak, mohon maaf ya, kadang kita itu sebagai anak agak sulit mendapatkan kemuliaan dari orang tua kita, karena orang tua kita tahu masa kecil kita, betul? Jadi kalau nasehatin orang tua, kadang butuh lisan orang lain yang menasehatinya. Aa, anak bungsu dari kakak-kakak yang lain. Saya ustad dengan izin Allah, tetap depan kakak mah ade, pulang ke Garut mah dititadai man nyokot yuk ustad bisa tetap Jadi sampai kapanpun kita adalah anak dari orang tua kita, betul? Sampai kapanpun kita adik dari kakak-kakak kita, sampai kapanpun kita murid dari guru-guru kita, maka tempatkan dirimu pada tempat yang seharusnya. Kang Dede, jangan nasihatin mama karena mama merasa punya segalanya. Kita nggak mungkin jadi begini kalau nggak ada ibu kita, betul? Teteh juga jangan cemburu sama ibu. Sekarang bagi-bagi aja, mungkin mama Kang Dede tuh merasa kehilangan kali. Bagi-bagi Kang Dede. Tidak akan miskin seorang anak yang membahagiakan orang tua. Semoga terjawab ya Dede ya. Kita berikan tepuk tangan lagi dong untuk Dede dan juga istri, luar biasa ya. Semangat.